Wibowo SBMSI selaku Wakil Dekan Fakultas Universitas 11 Maret. Yang saya hormati Insinyur Bu Endri Linda Nova, SBMSI selaku dosen Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret dan sekaligus sebagai pembicara di acara hari ini. Yang saya hormati Saudara Nurdianto selaku Ketua Umum PSI Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Agung yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dan memberi sambutan di acara online sharing season hari ini. Terima kasih kepada Ibu Nanti yang sudah meluangkan waktu untuk berbagi ilmu yang akan bermanfaat sekali. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi di acara OSS sesi 1 ini. Sebenarnya pernah terbayang dari kami akan sebanyak ini antusiasme dari teman-teman sekalian dan dari teman-teman karena perbatasan kegiatan kondisinya. Dan semoga ilmu yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dan bisa diaplikasikan langsung nantinya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, selalu jaga kebersihan, dan terus berdoa agar pandemi ini segera berakhir. Dan semoga nantinya di acara OSS ke depannya bisa dilaksanakan secara offline. Jadi dari saya cukup sekian, bila ada kurang dan salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Tani yang telah memberikan sambutan. Sambutan berikutnya adalah sambutan dari Bapak Agung Wibowo SPS MSI selaku Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret. Saya persilakan kepada Bapak Agung sekaligus membuka acara pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati bersama Ibu Mercy sebagai pembicara dalam acara di KS ini, kepada Ketua Umum Kelompok Studi Ilmiah serta Ketua Panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan ini, serta adik-adik mahasiswa Kelompok Studi Ilmiah yang selalu saya banggakan. Pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan untuk menjalankan kegiatan. Khususnya dalam kegiatan ini adalah tentang pelatihan penyusunan skripsi atau karya ilmiah. Untuk selanjutnya, luar biasa kepada Ibu Mercy yang telah memberikan banyak nanti ya di dalam kelompok studi ilmiah. Nanti ada tiga gelombang kalau tidak salah. Terima kasih kepada Bu Mercy yang turut mendampingi para mahasiswa, khususnya kelompok studi ilmiah, karena saya sendiri sebenarnya adalah alumni kelompok studi ilmiah, Bu Mercy. Barangkali Bu Mercy belum tahu, jadi saya itu sebenarnya dulu di kelompok studi ilmiah. Sehingga ini saya kapasitasnya sebagai alumni kelompok studi ilmiah juga mengucapkan banyak terima kasih pada Bu Mercy yang telah berbagi ilmunya. Untuk selanjutnya ada beberapa hal yang mungkin perlu saya sampaikan kepada adik-adik mahasiswa. Jadi pelatihan tentang penulisan skripsi ya sebenarnya secara umum adalah karya ilmiah ini adalah sangat penting sekali, karena sebenarnya adalah roh dari akademisi ya, lulusan dari sarjana tentu ya, ini adalah setiap apa yang disampaikan itu berdasarkan fakta dan data. Jadi nanti ke depannya adik-adik semua bekerja dimanapun itu tentu menggunakan kaidah ini.
di dalam penyusunan laporan dan sebagainya tentu menggunakan kaidah-kaidah ini. Dan ini adalah sesuatu yang sangat penting. Kemudian saya juga akan mempertegas tentang bimbingan skripsi yang selama ini adalah dianggap momok oleh para mahasiswa. Kalau saya mendengar di siaran radio, di Solo Radio dan sebagainya itu kan ada keluhan skripsi adalah sesuatu yang sangat momok gitu bagi para mahasiswa. Tapi sebenarnya di dalam konsultasi skripsi itu adalah proses pembimbingan tidak hanya sebatas karya ilmiah, tapi adalah soft skill juga. Jadi sebenarnya secara tidak langsung ini adik-adik mahasiswa ketika melakukan bimbingan itu tentu melakukan komunikasi ya dengan dosennya adalah sebuah latihan untuk berkomunikasi dengan baik. Karena apa? Karena nanti ketika Anda bekerja dimanapun itu harus memiliki kemampuan seperti itu. Kemampuan yang berkomunikasi secara baik, kemudian kemampuan lobby, kemudian kemampuan meyakinkan tentang argumen ketika Anda negosiasi dan sebagainya. Nah ini sebenarnya di dalam proses pembimbingan itu ada semua kalau disadari. Tapi terkadang kita tidak menyadari. Nanti Anda sadar nanti kalau sudah selesai, ketika Anda sudah lulus itu baru menyadari betapa pentingnya sebenarnya proses-proses pendekatan itu. Saya masih ingat ya ketika saya konsultasi skripsi saat S1 bagaimana dosen pembimbing saya sampai sekarang saya itu ingat. Nah, baru sekarang ini saya menyadari mungkin ya, wah luar biasa peran pentingnya Bapak Ibu dosen pembimbing saya. Begitu. Jadi sebenarnya itu harus dipahami oleh para mahasiswa. Kemudian terkait dengan skripsi barang dari dan karya ilmiah, mungkin saya lebih mengedepankan karya ilmiah. Jadi kami harapkan pada mahasiswa khususnya kelompok studi ilmiah ini karena KSI ini menjadi ikonnya mahasiswa yang lomba lolos PKM. Kemudian KSI identik dengan alumninya itu biasanya jadi mawapres ya dan sebagainya. Nah, pada kesempatan ini saya menegaskan bahwa ada satu skim ketika Anda nanti mau lulus S1 ini mau melanjutkan S2 namanya beasiswa, itu adalah salah satu jalurnya adalah beasiswa kumlot, kemudian beasiswa di mana karya ilmiahnya itu terpublikasi di jurnal internasional terindeks Scopus. Nah, pada kesempatan ini adalah saat yang tepat Anda untuk belajar bagaimana supaya artikel ilmiah luaran skripsi Anda itu nanti bisa dipublikasikan dalam sebuah karya dalam jurnal internasional terindeks Scopus. Karena dengan itu Anda paling tidak memiliki modal yang sangat kuat ketika Anda melanjutkan. Di samping beasiswa juga memiliki track record yang sangat bagus nanti ketika Anda melanjutkan. Jadi mungkin itu yang saya sampaikan. Dan mungkin tambahan sekali lagi, di era COVID ini banyak semacam lomba yang sifatnya online gitu ya, yang sifatnya online, entah itu khususnya ini adalah karya ilmiah. Saya berharap adik-adik kelompok studi yang aktif di kelompok studi ilmiah ini bisa membuat paper karya ilmiahnya untuk bisa ikut dalam international conference. Selama ikut international conference yang terindeks Scopus, nanti kita bisa mengcover biayanya. Nanti kita ajukan kalau misalnya di fakultas tidak ada, kita mengajukan di tingkat universitas. Jadi saya berharap Anda menyiapkan itu. Sekarang itu banyak sekali yang international conference. Setiap bulan itu pasti ada diselenggarakan di berbagai wilayah. Sebenarnya itu sangat membantu kita, ya. Itu sebenarnya biaya juga sangat ringan karena tidak ada tiket pesawat kemana seperti itu. Hanya yang ada hanyalah biaya kontribusi. Dari segi pembiayaan sebenarnya sangat efisien. Nah, kami berharap adik-adik khususnya anak-anak KS ini saya berharap untuk ikut itu semua karena itu adalah ikut andil di dalam Anda
membangun reputasi UNS. Karena itu di dalam item pemeringkatan itu adalah karya ilmiah mahasiswa yang terpublikasi di jurnal internasional terindeks Scopus. Mungkin itu yang saya sampaikan, dan saya mohon maaf mungkin tidak bisa sampai akhir mendampingi adik-adik semua, tapi saya tetap memberikan apresiasi yang luar biasa kepada semua pengurus, panitia, dan teman-teman adik-adik yang aktif di kelompok studi ilmiah ini. Tetap semangat. Itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Informasi ini nanti akan ada 4 seri, Pak. Seri keempat belum publish. Nanti tips and trick untuk mendapatkan beasiswa kalau yang mau studi lanjut. Tapi memang belum dipublish leafletnya. Ngaten Pak Agung. Masih di mute Pak Agung, jadi enggak keluar suaranya. 4 karya ilmiah yang dipublish di seri keempat adalah tips and trick lolos beasiswa. Ya. Saya mohon nanti Bu Mercy ya, mohon bisa mendampingi itu semua adik-adik supaya bagaimana bisa sebagian dari skripsinya itu sebenarnya tidak harus skripsi itu sampai baru selesai baru artikel, enggak, sebenarnya di tengah-tengah itu, di tengah-tengah penyusunan skripsi itu bisa publikasi gitu loh. Jadi tidak harus menunggu skripsi selesai baru publikasi, sebenarnya di tengah-tengah itu bisa melakukan publikasi. Nah, saya berharap ikut International Conference yang dalam waktu dekat itu kan ada yang dikelola oleh Prof. Yunus itu kan ada di bulan Agustus, ya paling lambat Juli, pertengahan Juli abstraknya. Itu barangkali yang karena penyelenggaranya UNS, saya rasa ya mungkin bisa mengakomodir, apalagi mahasiswa ya, dari kelas mahasiswa pasti juga ada prioritas-prioritas karena ada kepentingan juga sebenarnya di tingkat universitas untuk mendongkrak karya ilmiah mahasiswa. Nah, kami berharap dari luaran setelah pelatihan ini ada yang ikut ke sana. Targetnya itu ya Bu Mercy. Ya saya mentargetnya paling tidak ada, ya minimal ada 5 lah nanti yang ikut International Conference, 5 kelompok ya. Mungkin jadi satu kelompok bisa 4 atau 5 orang gitu ya membuat karya ilmiah apa gitu ya, nanti ikut International Conference. Mungkin itu Bu Mercy ya. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Agung Wibowo SPMSI yang telah berkenan memberikan sambutan kepada acara sore hari ini. Acara selanjutnya adalah penyampaian materi. Sebelum pemaparan materi disampaikan, ada baiknya saya memperkenalkan narasumber online sharing kita pada sore hari ini. Beliau adalah seorang dosen atau peneliti di Laboratorium Ekologi dan Manajemen Produksi Tanaman, Program Studi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas 11 Maret. Kelahiran Tegal tanggal 22 Juni 1987, menyelesaikan pendidikan menengah pertamanya di SMP Negeri 1 Purwodadi tahun 2001 dan menyelesaikan pendidikan menengah atasnya di SMA Negeri 1 Purwodadi tahun 2004. Beliau juga menyelesaikan studi S1-nya di IPB pada tahun 2009 dan menyelesaikan program S2-nya di IPB pada tahun 2011. Beliau juga aktif dalam berbagai afiliasi profesional, ada Sustainable Agriculture Food and Energy Network, Perhimpunan Agronomi Indonesia atau PERAGI, kemudian ada Perhimpunan Healthy Kultura Indonesia atau PERHORTI, Himpunan Ilmu Gulma Indonesia atau HIGI, ada Himpunan Alumni IPB Jawa Tengah, ada Himpunan Alumni Agronomi IPB atau HAI. Ya, itulah CV dari Ibu Mercy. Kepada Ibu Mercy saya persilahkan untuk menyampaikan materi pada sore hari ini. Baik, terima kasih Mbak Salma selaku moderator. Izinkan saya untuk menampilkan file PowerPoint terlebih dahulu. Tapi sebelum itu, mungkin saya itu terus terang sekarang posisinya ada di kampus dan sendiri, lumayan agak takut.
Jadi supaya kita semangat untuk memulai, termasuk saya sendiri bersemangat, tolong dong buka mic-nya semua, terus jawab salam saya ya, rekan-rekan ya, baik-baik dari UNS maupun PNS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore semua. Sore Bu. Selamat sore. Responnya ya, silakan ya. Saya akan mulai untuk share screen-nya. Silakan saya kembalikan lagi untuk posisi mute ya. Oke, senang banget. Jadi seperti tadi saya mendengar penyampaian dari Pak Agung maupun dari Mbak Danik bahwa sebetulnya ide online sharing ini adalah untuk mengganti istilah skripsi yang tadinya dikenal sebagai momok tugas akhir, itu kita coba membuatnya menjadi lebih have fun gitu, lebih menyenangkan untuk dikerjakan. Nah, terlebih dahulu saya sampaikan terima kasih kepada panitia karena dari ide-ide ngobrol kemudian alhamdulillah terrealisasi acara kita sore hari ini dengan peserta yang mendaftar lebih dari 200, tapi sekarang masih yang join 100, itu nggak masalah, mungkin kendala teknis, internet dan sebagainya. Tapi saya yakin bahwa acara ini cukup dinantikan oleh banyak orang karena banyak yang ngubungin saya juga, kenapa sih kuotanya nggak ditambah. Beberapa rekan dosen juga nanya, kok nggak dibanyakin sebanyak-banyaknya, kan semua mahasiswa di fakultas bahkan universitas itu pengen dapat ini. Ya, harapannya semoga kalau kita sekiranya bermanfaat, kita semoga bisa mengadakan sesi berikutnya dengan tema tetap proposal. Oke, selanjutnya kita kenalan dulu ya sebelum materi. Nah, ini nama saya, Mercy Dientri Yuninda Nova, tadi sudah disebutkan, bisa dipanggil Mercy. Kemudian, tadi pendidikan sudah disebutkan oleh Mbak Moderator, saya dari Institut Pertanian Bogor, baik di S1 maupun S2, tapi saya sudah mengabdi di UNS sejak saya selesai master. Jadi tahun 2011 saya lulus S2 dan 2012 saya masuk UNS. Jadi insya Allah sekarang tuh hati saya udah sepenuhnya di UNS, tapi saya ingin berbagi untuk semua mahasiswa, nggak hanya di UNS aja, bila perlu di seluruh universitas lah gitu. Kemudian, ini IG saya, nanti kalau tertarik mau cari informasi tentang saya, di situ juga ada alamat Facebook saya dan email saya. Tadi ada yang tanya nanti materinya di-share atau enggak. Materi boleh dimiliki oleh semua peserta. Peserta mau nge-share ke temennya juga boleh. Jadi ini terbuka untuk siapa aja. Aktivitas saya sekarang, saya adalah staf pengajar di program studi S1 Agroteknologi Fakultas Pertanian UNS. Saya berada di Laboratorium Ekologi dan Manajemen Produksi Tanaman. Oh iya, Mbak Salma, saya cukup jelas ya suaranya? Jelas Bu, jelas. Jelas Bu. Oke. Selain saya mengajar S1, saya juga mengajar D3 di Sekolah Vokasi UNS. Jadi itu kenapa acara ini kita kemas nggak hanya skripsi, tapi juga tugas akhir. Harapannya bisa mewadahi rekan-rekan yang di diploma, yang untuk kewajibannya adalah membuat tugas akhir. Jadi aktivitas saya, selain ngajar, saya juga pengabdian masyarakat. Contohnya ada di gambar itu lagi ke SD, sharing-sharing, berbagi informasi dengan anak-anak SD tentang budidaya tanaman. Terus saya ke lapangan juga, penelitian, dan saya alhamdulillah sering ke masyarakat untuk sharing-sharing dengan ibu-ibu. Oke, nah kemudian untuk pengalaman internasional dan juga prestasi, alhamdulillah pada waktu saya S1, tahun 2009,
saya menjadi lulusan terbaik dengan IPK tertinggi atau untuk program sarjana tahun 2011. Alhamdulillah. Kemudian saat ini, jadi tahun 2019 kemarin dan rencananya tahun ini akan berangkat karena alhamdulillah mendapatkan menjadi award di LPDP untuk program pendidikan doktor di Osaka University. Tapi karena pandemi COVID ini jadi harus dipending di 2021, insya Allah mohon doanya di April 2021. Tapi menurut saya itu jadi rezekinya, jadi kita bisa ketemu di OSN 1 ini. Kemudian ada pengalaman ke Kansas State University, US untuk program bridging program dan juga workshop journal publication di Mara, Malaysia. Kemudian waktu saya S2 juga ada kegiatan Practical Agricultural Program for Regional Sustainability di Jepang. Intinya saya orangnya dinamis, saya suka traveling dan kalau bisa cari program traveling yang gratisan lewat prestasi-prestasi kita. Oke, oh ya, motto hidup saya adalah kecerdasan bukan milik kita, tapi titipan Tuhan, dan kecerdasan, kecakapan, rezeki yang kita punya adalah amanah dari Tuhan, dan untuk itu kita harus menggunakannya untuk kebaikan umat manusia. Dan yakinlah bahwa jangan takut bersedekah atau berbagi ilmu, karena sesungguhnya nggak akan ada yang hilang dari diri kita. Itu, oke, kita mulai nih ngomong-ngomong masalah proposal. Udah siap ya teman-teman ya? Nggak serius-serius banget sih, santai aja. Saya, meskipun saya dosen, saya nggak pengen momen OSN ini jadi terkesannya kayak kuliah. Jadi kita santai, kita juga hari Sabtu, silahkan bisa sambil ngapain aja dan nanti boleh nanya apa aja sebetulnya. Ini hanya guideline aja. Oke, proposal. Oke, mungkin ada yang pernah lihat gambar iklan salah satu film ya, itu filmnya udah agak lama, The Proposal. Ceritanya itu adalah lamaran ya, kalau bahasa Indonesianya mungkin ya. Nah, sebetulnya konsepnya sama. Lamaran itu kan menawarkan diri ya, mau nggak kamu nikah sama saya, kayak gitu. Jadi kita supaya kita susun proposal yang dianggap juga momok nih bagi mahasiswa. Aduh, skripsi, kalau udah skripsi, udah TA tuh pusing gitu. Nah, kita ngertiin dulu nih. Proposal itu apa? Jadi proposal itu adalah suatu rencana atau saran. Akan tetapi biasanya dituliskan dalam bentuk formal. Kalau the proposal itu lisan ya, film. Nah, kalau di kita itu adalah tertulis. Nah, yang perlu kita ketahui adalah dari definisinya sendiri, itu tuh ada for consideration or discussion. Artinya bahwa proposal yang kita buat itu pasti akan didiskusikan dengan orang lain. Jadi jangan berpikir saya bikin proposal buat saya sendiri. Itu bukan proposal namanya. Untuk consideration, untuk pertimbangan terhadap pihak lain. Mindset-nya harus kayak gitu dulu. Bahwa kita bikin tulisan mau dibaca orang lain. Jadi kita harus siap menerima kritikan positif, kritikan itu negatif ya, kritikan yang negatif ataupun pujian. Kalau kita nggak siap, itu udah mentalnya sebagai mahasiswa udah lemah dulu tandanya. Itu nggak hanya untuk skripsi sebetulnya, kalau kalian mau bikin hibah, proposal PKM, semuanya pasti akan melewati review atau discussion atau consideration, pertimbangan. Makanya kita harus siap mental nih. Gue nulis atau saya menulis bakal dibaca orang. Pasti nggak semua orang kepalanya sama pemikirannya dengan saya. Jadi saya harus siap bahwa akan dikoreksi oleh orang lain. Itulah proposal. Ya, pada dasar propose yang artinya juga untuk pertimbangan atau discussion by others. Jadi pasti bakal dibaca oleh orang lain. Kalau kalian nulis sendiri, buat diri sendiri, itu nggak proposal. Oke ya. Nah, jadi kalau definisi ya gitu deh. Tapi saya nggak mau kalian tuh jadi terpaku definisi. Intinya cuma
supaya mindset-nya itu tahu bahwa proposal itu rencana. Oke, ini plan. Berarti pastinya belum dikerjain. Terus dalam bentuk tulisan, sistematis dan terperinci. Terus proposal itu bakal jadi pedoman kerja atau acuan. Nah, proposal itu juga tujuannya untuk menawarkan untuk dapat dukungan. Nah, dukungannya bisa dalam bentuk apa aja, bisa dalam bentuk dukungan izin, persetujuan, dana. Kalau skripsi, TA, kita mau mendapatkan persetujuan. Dan kadang dana, karena kadang skripsi sama TA, skripsi utamanya itu kalian yang ngeluarin duit itu dosennya. Kalian cuma suruh ngerjain doang. Jadi kalian berharap ide saya tuh disetujui dan dibiayai. Meskipun kalian nggak nerima duitnya, tapi kalian dibeliin sarana penelitiannya. Kalau proposal hibah atau PKM, kalian berharap dapat duit. Ya, artinya proposal adalah suatu upaya untuk dapat dukungan. Oke, so let's find some keywords. Supaya kita nggak pusing sama definisi, yuk kita pilih-pilih keywordnya aja. Supaya kita gampang ngapalin, gampang memahami, yang paling penting gampang nyusun. Soalnya paling nakutin tuh udah kalau nyusun proposal. Saya mending suruh lari ke lapangan 10 kali, Bu, daripada saya nyusun proposal, pusing. Itu dialami nggak hanya sama kalian mahasiswa, tapi saya dulu kan jadi mahasiswa S1, S2 sama, jadi saya mending ngerjain yang lain sih, tapi kan kita nggak bisa hindarin. Jadi kita pilih keywordnya. Nah, ada menawarkan, ada rencana, tulisan, sistematis, terperinci, untuk jadi acuan, biar dapat dukungan. Disingkat jadi MRT. Nah, kalau dipanjangin kalimatnya jadinya menawarkan rencana berupa tulisan yang sistematis dan terperinci sebagai acuan dan mendapatkan dukungan. Ingat aja MRT start. Oke, kita tuh mau bikin proposal berarti harus MRT start. Mau nawarin pakai rencana yang ditulis, tulisannya sistematis, rinci, nanti dijadiin acuan. Mau nyampe mau cita ya? Nah, ngomong-ngomong tentang MRT, karena kita juga ngerti MRT itu kan kendaraan ya, kereta yang ada di Jakarta. Nah, MRT start, kalau tadi itu MRT start, Iya, wes. ya kita mudahkan menjadi MRT start. Nah, sebetulnya kalau kalian itu mahasiswa, terus mau bikin skripsi dan nyusun TA, kalian itu seperti MRT. Soalnya kalian seperti berjalan di dua rel. Rel yang satu itu dosen, rel yang satunya itu mahasiswa. Nah, dosen dan mahasiswa ini harus selalu berjalan beriringan, sepemahaman. Nggak boleh satunya miring ke sini. Harus sepakat supaya mencapai stasiunnya. Stasiunnya apa? Stasiunnya itu nganterin mahasiswa biar lulus. Jadi sarjana kah, atau diploma kah, atau apapun. Jadi ingat bahwa kalian sebagai mahasiswa, waktu nyusun skripsi dan TA itu nggak bisa jalan sendiri, soalnya kalian MRT, kalian 2 jalur dan tergantung sama dosen. Kalau dosen udah marah sama kalian, misal nih mutung gitu, apa ya kalau bahasa Indonesia, takutnya ada yang nggak dari Solo, agak ngambek, agak marah gitu, dan satu relnya stop, kalian nggak akan bisa maju. Soalnya relnya harus maju bareng-bareng. Oke. Nah, jadi kita akan bahas nih dari keyword-keyword ini aja.
biar nyusun proposalnya lebih gampang. Saya susun ini berdasarkan pengalaman-pengalaman dan kasus yang dihadapi oleh mahasiswa saya, dan itu umum banget menjadi kasus mahasiswa. Yang pertama tadi keywordnya adalah menawarkan. Oke, kita mau bikin proposal nih, kita mau nawarin sesuatu. Dilihat dari apa? Judulnya kayak gimana? Karena proposal itu kan menjual ide. Terus judul itu kan cuma hanya kumpulan kata. Biar penawarannya lebih jelas, kalian susun jadi latar belakang. Nah, terus kalian harus nyampe ini tujuan saya mau ngerjain ini tuh kayak gimana, itu di tujuan. So, pastikan ketiga item itu menjadi sesuatu yang menarik dibaca oleh pemberi persetujuan atau pemberi dana. Nah, masalahnya kadang-kadang itu mahasiswa itu suka bingung, nyusun pendahuluan aja nggak bener gitu. Misalkan ada dosen yang ngomong, aduh, Pak, halaman pertama pendahuluan aja itu udah nggak bener gitu. Gimana kamu mau bikin proposal yang bagus gitu. Kayaknya banyak sih kasus mahasiswa yang ngalamin kayak gitu. Bingung nih, aku tuh nggak tahu harus nulis apa, kalimat pertamanya kayak gimana gitu. Nah, kita share. Jadi karena saya nggak kuliah, maksud saya ini bukan perkuliahan penulisan ilmiah ya. Kalau kalian penulisan ilmiah kan ada kelasnya sendiri nih, yang S1. Kalau D3 emang nggak ada. Nah, jadi kita bikin shortcut-nya. Nah, yang pertama, kalau menulis pendahuluan itu harus kayak gimana? Kita cari keywords. Semua tuh pakai key aja. Key itu kecil tapi fungsional, bisa ngebuka sesuatu yang gede, makanya pakai keywords aja. Nih, keywordnya diambil dari mana? Dari judul. Kan kita udah nawarin tuh di judul. Jadi misalkan ini ada judul bla 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 bla, kata kuncinya apa aja nih yang kita bisa ambil dari situ. Contohnya ini dekomposer, pengomposan, enceng gondok, sawi. Oke, kita udah nemuin keyword. Keyword itu biasanya dia udah berubah jadi kata benda. Meskipun pengomposan kan mengomposkan, tapi kan dia udah berubah jadi bentuk kata benda pengomposan. Jadi noun kalau bahasa Inggris ya. Jadi kata sambungnya ilangin aja, ilangin, kita akan ketemu keywordnya itu apa. Terus, nah kita itu bikin proposal atau nanti skripsi itu kayak bikin novel sebenarnya. Hanya bedanya ini agak formal gitu. Jadi kita susun tuh cerita kita di pendahuluan, nah pakai polanya segitiga kebalik kayak gini, untuk pola pendahuluan, nanti pola paragraf beda lagi. Kayak gimana segitiga terbalik, atau dikenal sebagai induktif. Dari yang gede dulu, idenya gede, ke kecil. Terus ada closing-nya. Oke, saya tuh mau ngerjain ini, soalnya ini penting loh, gitu. Ceritanya kan kalian mau kayak gitu. Proposal itu intinya mewakili diri kalian karena kalian nggak bisa hadir langsung ketemu sama pemberi dana. Bisa sih, tapi kalian nggak punya waktu banyak untuk nyeritain semua, jadi ditulisin. Nah, untuk bikin cerita, kalian tuh harus tahu ada masalah apa sih. Kok penting sih ngerjain ini, soalnya ada masalah loh. Ada gap di sini loh, ada potensi di sini loh. Nah, itu kita kasih contoh aja. Ini tadi judul, keyword. Nah, keywordnya kita susun tuh dari yang paling gede, general, atau isu yang paling menarik, paling bombastis kalau orang baca. Contohnya kalau ini enceng gondok, soalnya penting banget enceng gondok tuh gulma. Oke, kita isu gedenya kita taruh di atas. Terus ke yang lebih spesifik lagi, finally, karena ada masalah di sini, jadi saya ngerjain penelitian ini. Saya bikin TA ini, soalnya ini, kayak gini, itu di closing, paragraf closing. Ya. Mbak Salma, saya hanya cross-check, masih nyambung ya? Putus-putus nggak saya suaranya? Nyambung, Bu, nyambung, terdengar jelas. Oke, kecepatan nggak? Gimana teman-teman? Belum, Bu, belum
Pas, Bu, pas. Oke, ya. Nah, udah bikin segitiga kebalik. Nah, habis itu kan segitiga kebalik itu isinya paragraf ya. Paragrafnya itu kita masing-masing paragraf kita susun jadi segitiganya yang enggak kebalik. Jadi segitiga biasa. Nah, tadi contohnya ngomong enceng gondok gitu ya. Jadi kita general idea gitu. Enceng gondok itu gulma, tag. Itu general idea. Habis itu ke bawahnya pendukungnya. Di sini jumlahnya banyak banget. Jadi gulma, soalnya dia itu tumbuhnya cepet banget atau apa. Gitu. Jadi nyusun paragrafnya itu jadinya segitiga dari yang idenya satu terus jadi kalimat pendukung. Nah, habis itu nambah sitasi. Nah, sorry, kok kayaknya saya ada yang salah ya di sini. Sorry, segitiganya ini jadi segitiganya sama. Jadi general idea itu yang gede dulu, terus nanti kalimat pendukung yang lebih spesifik. Sorry, yang slide ini saya salah, harus segitiganya nggak kebalik, tetap sama kayak yang segitiga yang ini adalah kebalik. Oke, tapi yang di sini benar, jadi general idea, pendukung. Oke, terus selanjutnya adalah soalnya kita kan kaum akademisi, kita itu dikenal sebagai mahasiswa yang dianggap up to date, makanya kita harus bicara berdasarkan data dan fakta. Seperti tadi Pak Agung menyampaikan. Nah, semakin up to date suatu data atau fakta itu semakin baik. Nah, dari mana dapat sesuatu yang up to date? Caranya kalian cari sumber primer berupa jurnal. Ngomong-ngomong, saya ngomongnya sampai jam berapa ya Mbak Salma? Supaya nggak kelamaan. Sini 3.54 di jam saya. Mbak moderator. 4:30, Bu. Oh, oke. Sebelum 4:30. Oh ya, agak cepetin aja supaya diskusinya kita agak banyakin deh. Oke, terus habis finally adalah kalau udah komponennya itu udah lengkap, pastinya adalah cek dan recheck. Ini emang yang paling sulit sebetulnya, namanya editing, ngecek itu yang paling membosankan karena kita udah nulis berulang kali. Tapi mau nggak mau kita kerjain. Nah, keywordnya itu pokoknya harus smooth ya, smoothie, halus. Dia itu harus nyambung, intinya itu harus nyambung maknanya, nyambung ceritanya, kayak kita bikin novel aja gitu. Biar nyambung dan efektif, kita pakai kata ganti. Misalkan tanam enceng gondok, terus diganti tumbuhan ini, gulma ini, gitu. Itu tuh lebih smooth jadi ceritanya. Dan menggunakan kata ganti itu jadi lebih efektif, soalnya apa sih effective writing itu? Idenya tetap tersampaikan, tapi kalimatnya hemat, nggak bertele-tele, hemat kertas, dan ramah lingkungan. Siapa bilang bikin proposal harus gini, atau skripsi harus gini? Kalau kalian bisa bikin 10 lembar yang efektif, kenapa enggak? Masalahnya nggak banyak mahasiswa yang bisa nulis yang efektif. Jadi mereka akhirnya berlembar-lembar. Kalau saya sedikit nggak apa-apa, asalkan memang idenya tersampaikan. Oke, nah ini waktu itu saya pernah ada acara effective writing, terus saya juga bikin tulisan tentang effective writing, kapan-kapan kalau mau baca. Nah, terus keyword yang kedua kan rencana ya, jadi jangan lupa kalian tuh pakai kata-kata akan. Ada loh mahasiswa yang ini proposal, tapi kok nggak pakai akan ya, sederhana banget, tapi harus dituliskan. Nah, masalahnya nanti bakal ada pertanyaan nih, ya kan rencana Bu, nah terus nanti yang menentukan keberhasilannya siapa? Bisa berubah nggak ya? Kalau berubah kayak gimana? Biar nggak berubah kayak gimana? Ya nanti kalau kita diskusi aja. Terus keyword berikutnya tulisan, so pastiin pakai bahasa baku, bukan kayak cerpen, bukan kayak novel, meskipun ini adalah dalam tanda kutip kayak cerita kita, tapi cerita formal, so bahasanya baku. Jangan lebay, jangan mendayu-dayu, karena kita bukan bikin cerpen.
Nah, untuk formatnya, saya nggak bahas format, soalnya setiap prodi kadang-kadang punya format sendiri-sendiri. Itu terserah dari institusi masing-masing. Terus, usahakan jangan typo ya, dosen tuh paling nggak semangat banget kalau udah ngeliat typo. Nganggapnya bahwa kalian menyepelekan sesuatu yang sederhana. Jadi biarkan biar dosen itu tetap moodnya bagus, jangan ngeselin mereka dengan nampilin tipe-tipe yang nggak penting. Nah, gimana nih biar nggak ada tipe ya, take time lah ya, koreksi lah gitu. Atau kalau kalian mau pusing lihat tulisan aja, minta tolong teman tuker-tukeran gitu. Tolong bacain dong, ada yang salah ketik nggak, ada yang titiknya, ada space-nya gitu nggak, kayak gitu. Nah, terus penulisan citasi juga itu tergantung dari institusi masing-masing, Pak. Ini sederhana tapi penting banget. Dosen selalu iseng akan ngecek tulisan bagaimana kalian nulis citasinya. Sistematis maksudnya adalah urutannya sesuai dengan urutan di daftar isi karena memudahkan pembaca mengerti. Tadi kan proposal adalah penawaran ide. Jadi harus terstruktur biar kita yang baca nggak bingung. Oke. Terus rinci. Nah, rinci itu buat apa sih? Sebetulnya rinci itu kalian kan bikin proposal penelitian, PKM atau apapun kadang kan butuh duit. Hampir kegiatan semua tuh butuh duit. Nggak ada kegiatan yang nggak pakai duit. Hari ini kita nggak pakai duit sih. Tapi kalau dikalkulasi sebetulnya bisa ya. Artinya kita pakai kuota internet itu kan pakai dana ya. Nah, si pemberi dana atau pemberi dukungan mereka tuh memastikan bahwa kalian melakukan sesuatu tuh dananya ada enggak gitu. Jadi harus rinci. Cukup enggak di cover, terus logis enggak dananya. Kadang pernah saya ngamati proposal PKM, dia bikin dananya enggak logis. Jadi saya coret karena dia itu kayak ngarang aja jumlah duitnya kayak gitu. Nah, contoh sederhananya kayak gini, ini ada pupuk kandang apa, kayak gitu tuh harus rinci. Karena kenapa harus rinci, itu mempengaruhi hasil juga. Oke, termasuk rancangan apalagi, itu nanti kuliah rancangan sih, tapi saya nggak bahas itu. Nah, itu tadi, jadi tujuannya buat jadi acuan, so kalian bikin proposal tuh logis atau enggak. Dosen tuh cuma ngecek, ini bener nggak sih mau dikerjain, bisa nggak ya kira-kira dia itu ngerjain ini, kayak gitu. Kita ngukur itu, kelogisan. Kalau kalian nulisnya, wah bikin proposal kok kayak wow banget, padahal dia S1 tapi bikin kegiatan yang kayaknya kegiatannya udah level S3, bukannya nggak boleh, tapi dosen udah menakar bahwa kalian nggak akan mampu ngerjain itu. Karena metodenya terlalu wow gitu, alatnya nggak ada atau apa, jadi pemberi dana atau pemberi dukungan dia akan pakai ini sebagai acuan, dan paling penting adalah acuannya kalian sendiri. Nanti kalau ke lapangan kalian lihat, oh iya dulu aku tuh bikin rancangan kayak gini, kenapa kayak gini ya, nah itu sebagai acuan. So finally metodologi itu isinya karena acuan apa. Jadi di metode itu kalian isinya harus ada poin what, when, how. Apa, misalkan mau ngasih pupuk nih kan, saya orang pertanian. Aplikasi pupuk urea, berarti what, oke, ngasih urea. Kapan? Akan diberikan seminggu sekali, gitu misalkan. How? Dengan cara ditabur seminggu sekali dengan dosis sekian, takaran sekian. Jadi metode penelitian itu isinya what, when, and how. When, kapan, pas dia berbunga kah, how itu bisa caranya, bisa frekuensinya, bisa dosisnya, kayak gitu. Nah, terus yang paling ini yang agak menurut saya kalian salah persepsi, banyak mahasiswa salah persepsi. Tinjauan pustaka itu buat apa sih sebenarnya, kayak gitu. Terus apa saja yang harus ditulis? Harus berapa lembar, ada minimalnya enggak, apa sih yang harus diperhatiin. Nah, sebetulnya tinjauan pustaka itu kalau kalian melihat di jurnal internasional
itu nggak ada tinjauan pustaka. Nah, tapi di Indonesia kan ada. Kenapa? Itu buat maksa kalian baca. Jadi, saya bebas dong Bu, nulis berapa. Kamu mau nulis tinjauan pustaka? 1 lembar, 20 lembar, 30 lembar, terserah. Sebetulnya seperti itu. Karena dosen tuh supaya kalian itu oke, pasti dia nyari di internet, dia ngetik sendiri, meskipun saya tahu kadang-kadang mahasiswa juga hanya copy paste aja gitu. Tapi buat yang logis, berdasarkan keyword. Kalau tadi ada enceng gondok, kayak keyword yang 4, ya paling tidak ada 4 item itulah. Based on keyword. Ya, jadi tipsnya kayak gitu. Saya mau 3 lembar aja, saya mau 2 lembar aja, nggak apa-apa. Tapi keywordnya itu tercakup. Jadi lembarannya bebas. Yang harus diperhatiin apa? Up to date is better. Kalau lebih mutakhir, lebih bagus. Terus paling penting yang diperhatiin adalah pastinya cara menulis citasi. Isinya mah dosen akan baca. Ini rahasia ya. Tapi kita kerekod Pak ya. Jadi intinya yang baca kalian sendiri. Karena tinjauan pustaka untuk kalian sendiri, hitung-hitung cadangan buat nanti pembahasan. Ya, jadi nggak usah pusing, tinjauan pustaka, saya harus nulis apa nih, berapa lembar gitu. Terakhir kalau males lagi juga ujian proposal. Nah, sebenarnya ujian proposal itu tuh hanya uji mental aja. Karena dosen tuh menguji kalian udah dari bikin proposalnya. Nah, tapi kan pengujinya nggak hanya dosen pembimbing kalian aja tuh, ada dosen dari luar. Apa sih yang diuji? Sebetulnya prinsipnya adalah setiap kata yang kita tulis sendiri, kita harus ngerti. Soalnya ya bukan iseng ya, tapi dosen tuh bisa suka-suka aja nanya apa saja. Satu kata aja yang dia unik menurut dia. Mas, Mbak, di tempat kamu proposalnya ada kata-kata ini maksudnya apa sih? So, pastiin saat kalian bikin, every single word kalian understand. Ya itu mah sulit dong. Ya, tapi kan nggak usah pusing-pusing, nggak usah harus ngerti gimana, tapi prinsipnya tuh kalian tahu. Ujian proposal tuh hanya uji mental aja, terus kadang-kadang hanya menguji istilah kalian tuh ngerti nggak, soalnya kan kalian bikin, ngetes bahwa kalian tuh bikin proposal, bikin sendiri atau dibikinin sih, kayak gitu. Kalau dibikinin kayak gimana? Nggak apa-apa, tapi kalian baca, supaya understand every single word. Gitu aja sih dari saya. Sisanya kita diskusi aja, boleh nanya apa aja, supaya waktunya lebih panjang, ini jam 4 aja. Oke, terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Moderator. Ya, terima kasih Bu atas penyampaian materinya yang luar biasa sekali. Ini belum ada pertanyaan kebetulan. Kalau ada pertanyaan dari teman-teman bisa langsung dituliskan melalui room chat ya. Langsung dituliskan, atau teman-teman yang ingin langsung menanyakan kepada Ibu juga boleh melalui mikrofon ini. Silakan. Yang langsung nggak apa-apa. Iya. Ya mungkin masih bingung atau saya kecepatan ya. Nanti bisa di-share materinya rekan-rekan. Oke, nggak apa-apa sambil nunggu. Jadi intinya kalau dibilang sulit, semua kalau kita ngerti tipsnya and triknya itu jadi nggak sulit. Terus jangan dulu masang mindset di kepala kita kalau ini tuh bakal ribet nih gitu. Semua ada caranya. Kalau kita ngerti ilmunya pasti gampang. Oke. Gitu kira-kira. Mungkin ada yang, sekarang kan anak semester 6 lagi nyari pembimbing ya. Mungkin ada yang mau nanya, misalkan tipsnya ada pembimbing, kayak gitu juga. Nggak apa-apa. Di sini ada juga Mbak yang udah master kayaknya gabung juga. Nih. Wow. Ini nanti jadinya nyari pembimbing doktor ya jadinya ya.
Oke, ini ada pertanyaan. Mbak Salma, langsung aja nggak apa-apa ya Mbak Salma ya? Ini ada pertanyaan dari Saudara Muhammad Triansyah. Kalau semisal pas ujian ditanya dosen, kalau ada pertanyaan yang kita sulit jawabnya, bagaimana Bu tipsnya? Gitu. Silakan ya. untuk dijawab Bu. Makasih Mas Muhammad Triansyah, Mas. Ya. Mas Muhammad Triansyah ini dari UNS atau luar UNS ya? Bisa bersuara Mas, meskipun nggak mau nunjukin video nggak apa-apa. Dari UNS atau luar UNS? Oke, kita tunggu, nggak apa-apa. Ya, oke, pertanyaannya, kalau ada pertanyaan yang sulit, kalau ada pertanyaan yang kita sulit jawabnya, gimana tipsnya? Oke, jadi gini, pertanyaan yang sulit, yang terpenting adalah kita tenang dan elegan dalam menjawabnya. Misal, alternatifnya yang pertama, dosen itu nggak suka mahasiswa ngeyel. Jadi itu mempengaruhi psikologi. Kalian harus jawab dengan tenang dan misalkan kalian nggak tahu, jangan ngomong maksudnya gini, saya nggak tahu Bu, gitu. Kalian harus berusaha dulu menyampaikan 1-2 hal yang mungkin bersinggungan dengan itu. Artinya kita menghargai effort, dosen tuh menghargai usaha kalian untuk berusaha menggali yang kalian punya informasi. Kalian coba effort dulu, kalau ternyata dosennya masih jawab, oh nggak kayak gitu, kamu nggak tahu, ya Pak, mungkin ya Pak atau Bu, mungkin itu saya akan cari informasi lagi tentang itu gitu, karena tadi kan kalian udah usaha jawab gitu loh, jadi pastikan kalian usaha jawab dulu, baru finally kalau ternyata nggak ketemu jawabannya, kalian harus mengakui bahwa oke, baik, saya akan mencari informasi kembali tentang hal tersebut. Dengan tenang, tapi elegan. Dengan image yang seperti itu, dosen itu sangat menghargai kalian. Dan kami sebetulnya memaklumi kalau kalian itu beberapa hal masih miss. Karena mahasiswa, intinya mahasiswa adalah memang dalam tahap pembelajaran. Jadi jangan takut untuk misalkan ternyata kalian nggak bisa jawab pertanyaan. Gitu ya Mas Muhammad Triansyah, semoga membantu. Jadi jawab dengan tenang, elegan, dan selalu berusaha dulu, baru kamu sampaikan kalau kamu akan mencari informasinya kembali. Oke, gitu Mbak Salma. Iya Bu, terima kasih pada Bu Messi yang telah menjawab. Jadi untuk bisa menjawab pertanyaan dari dosen, kita itu juga harus elegan gitu ya dalam menjawab, walaupun kita sendiri belum bisa menjawab. Oke, ya, apakah ada upaya ya gitu ya, ada ya, upayanya. Tuh. Apakah dari Mas Muhammad Triansyah ada tanggapan atau feedback? Oke, sepertinya tidak ada ya Bu. Kita lanjut pertanyaan kedua dari Mas Amar Abdurrahman. Materinya sangat menarik dan mudah dipahami Bu. Saya ingin bertanya, proposal pengajuan dana untuk mengikuti konferen, lebih baik ditulis abstraknya terlebih dahulu atau membuat proposal untuk pelaksanaannya terlebih dahulu? Begitu Bu, mohon jawabannya Bu. Oke, bikin proposal untuk pengajuan dana ya. Oke, jadi gini, sebetulnya para reviewer, bisa dibilang reviewer ya, karena dosen juga reviewer prinsipnya. Kami itu akan melihat secara at a glance, maksudnya sepintas dulu. Jadi pastikan kalian membuat abstrak terlebih dahulu yang merupakan intisari dari kegiatan kalian. Nah, abstrak. Nah, poin penting itu dari abstrak, karena kadang mahasiswa gagal menyampaikan abstrak. Ide kalian tuh bagus, tapi abstraknya nggak mencerminkan itu. Abstrak adalah inti dari seluruh aktivitas. Jadi kalian harus nyampein latar belakang secara precise, secara singkat, tapi
nendang banget gitu, latar belakang, terus bagaimana kalian mau mencapai itu, mengatasi masalah itu, dan finally harapannya kalian dapat apa. Jadi hanya terbatas paling 200 kata, itu sebagai dasar kami melihat pertama kali. Kalau abstraknya sudah cukup menarik kami, biasanya kami detail-detailnya mau atau tertarik untuk membaca lebih rinci dari aktivitas kalian. Tapi pastikan bahwa menulis abstrak yang betul-betul harus nendang ke ide yang mau kalian sampaikan gitu. Oke, gitu Mbak. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Saya izin menanggapi, apakah diizinkan? Silakan, Mas. Ya. Begini Bu, kan saya masih semester 2 ya, jadi perlu mengikuti biasanya lomba-lomba karya tulis ilmiah begitu. Nah, untuk penulisan keyword itu sendiri biasanya urutannya mengikuti isi dari abstraknya atau mengikuti dari judulnya ya Bu, untuk urutan keywordnya. Terima kasih. Oke, ya makasih Mas Amar tanggapannya. Jadi untuk nulis keyword yang berada di bawah abstrak, biasanya setiap institusi atau jurnal atau penyelenggara lomba dia punya kriteria masing-masing. Akan tetapi pada umumnya itu ditulis berdasarkan urut abstrak dari keyword yang kalian ambil bisa dari judul. Ada artikel yang meminta keyword kalian diambil dari judul. Tapi ada lagi yang minta keyword kalian diambil dari kata yang lain di luar judul. Tujuannya supaya memperluas pada saat orang lain itu searching. Nah, itu harus kita pay attention, memperhatikan. Jadi perhatikan dari permintaannya, apakah mereka tidak ada syarat khusus untuk nulis keyword, misalkan keyword gitu tak. Oke, berarti kalian ambil dari judul. Susunannya tulis abjad. Tapi mereka kalau minta tulis keyword di luar judul, berarti kalian harus cari kata-kata kunci yang lain yang related atau berhubungan sama judul kalian. Gitu kira-kira Mas Amar. Baik Bu, terima kasih untuk tanggapannya. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih atas jawabannya Bu Mercy. Jadi setiap keyword itu juga ada tata caranya tersendiri gitu ya Bu, menyusun keyword dalam skripsi maupun tugas akhir, bahkan karya tulis sendiri yang buat lomba gitu ya Bu. Baiklah, ini ada pertanyaan lagi dari Cynthia Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Devi Nuraini dari FST Universitas UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Izin bertanya, bagaimana bedanya cara menuliskan variabel-variabel dalam latar belakang dengan tinjauan pustaka? Jadi, bagaimana bedanya gitu ya? Oke, mungkin dari Mbak siapa tadi ya? Mbak Cynthia Devi. Cynthia. Ya. Mungkin yang dimaksud di sini variabel itu keyword kali ya? Ya, menuliskan keyword bedanya di pendahuluan sama tinjauan pustaka ya? Di latar belakang dan tinjauan pustaka. Ya, ya latar belakang atau pendahuluan. Jadi gini, bedanya di pendahuluan sama tinjauan pustaka, kalau di pendahuluan itu adalah istilahnya itu kemasan kita yang pertama. Jadi, sampaikan sesuatu yang memang paling membuat orang sangat tertarik. Nah, sedangkan kalau di tinjauan pustaka, meskipun pakai keyword yang sama, tadi misalkan saya pakainya, oke lah melati gitu ya, melati. Di tinjauan pustaka, di pendahuluan atau latar belakang kita ngomongnya melati sekarang lagi tren loh gitu. Jadi sesuatu yang dalam tanda kutip bombastis, tapi based on data ya, kan kita akademisi. Tren permintaannya naik sekian loh, tapi barangnya kurang gitu. Nah, kalau di tinjauan pustaka itu lebih ke arah riset-riset terbaru dan bisa lebih panjang. Soalnya kalau pendahuluan itu sebetulnya dosen atau pembaca itu kita nggak suka terlalu panjang. Kalian 2 halaman aja itu sudah cukup. Nggak perlu 3 halaman nulis pendahuluan. Tapi di tinjauan pustaka, kalian boleh nulis berlembar-lembar, bebas. Yang menurut diri kalian penting. Jadi feel-nya beda ya, kalau di pendahuluan atau latar belakang, itu kalian berusaha menarik orang
itu harus interesting banget, sama-sama keywordnya untuk orang lain, tapi kalau nulis keyword dan keterangannya di tinjauan pustaka itu for you, untuk kamu sendiri. Kalian mau bikin segimana, tapi paling enak latest atau terbaru, biar kalian punya dokumen untuk pembahasan nanti. Kayak gitu. Ya, Mbak Salma. Semoga menjawab Mbak Cynthia. Ya, baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Kita lanjut pada pertanyaan yang berikutnya. Ada pertanyaan dari Bunga Arifah dari Sekolah Vokasi UNS. Izin bertanya, Bu, apakah ada trik dan tips agar kita bisa mendapatkan ide yang menarik untuk proposal yang akan kita buat, Bu? Terima kasih. Silakan, Ibu. Mbak dari Sekolah Vokasi, pertanyaannya bagus banget ya. Gimana biar dapat ide yang menarik untuk TA atau skripsi gitu. Karena kalau skripsi mungkin bisa dari dosennya ya. Tapi kalau TA kan suka ide sendiri. Nah, kata kuncinya adalah ikro, baca. Maksud saya, baca itu bukan berarti kita baca jurnal atau baca buku, tapi baca itu secara luas. Kita baca, ngelihat sekeliling. Oke, mungkin jurusannya apa ya, Mbak? Kalau di saya kan misalkan agrofarmaka gitu, TA mau bikin produk. Nah, bacanya adalah, oh sekarang melihat fenomena, baca adalah melihat fenomena. Oh sekarang yang menarik produknya misalkan minyak, apa sih yang untuk kayak self care kayak gitu. Nah itu, oke, saya mau bikin produk kayak gitu, cuma yang unik, yang belum orang ada. Jadi kata kuncinya yang satu, ikro. Tapi baca itu luas. Baca dari sekeliling, kita kadang ngobrol sama teman cerita, aku tuh pusing banget loh kayak gini, tapi kok nggak ada ya kayak gini-gini. Itu juga kita bentuk baca. Oh, baca fenomena. Oh, temanku tuh sebetulnya di sekeliling kita ada masalah kayak gini yang ini belum ada loh. Oke, aku mau bikin produk ini. Mau baca yang lebih formal, baca lihat IG itu juga sebenarnya konsep baca. Oke, sekarang di IG lagi tren banget nih kayak gini. Di Facebook atau baca jurnal. Kalau itu mungkin kalian lebih jurnal aja sih, jurnal juga bisa. So kata kuncinya itu baca, diskusi sama orang itu juga bagian dari ikro. Kita membaca fenomena. Itu aja, Mbak. Semoga membantu. Masih di mute, Mbak Salma. Terima kasih, Bu. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Samara. Izin bertanya, Bu, dalam penyusunan proposal maupun karya tulis biasanya menggunakan bahasa ilmiah. Nah, kadang saya bingung mau menuliskan proposal kita dengan menarik dan bahasanya ilmiah. Bagaimana solusinya atas masalah tersebut, Bu? Terima kasih. Silakan, Ibu. Oh, Mbak Samara. Oh ya, saya lihat tulisannya di sini. Jadi gini, sesuatu kalau kita mau nulis, kita tuh harus punya yang mau ditulis. Kan intinya gitu. Mau bikin sesuatu ya harus ada di kepala kita. Kita mau nulis, ada yang ditulis. Masalahnya yang ditulis itu apa ya, kayak gitu. Nah, kita mau nulis pakai bahasa ilmiah, tapi kita sama sekali nggak pernah tahu bahasa ilmiah. Kita sama sekali nggak pernah baca tulisan ilmiah. Itu kita nggak akan bisa gitu. Karena Tuhan ngasih hikmah atau ngasih insight ke kepala kita itu nggak tiba-tiba tidur terus langsung dapat gitu. Itu harus kita pahami. Artinya biar kita tahu, expose atau paparkan diri kita ke hal yang kita ingin tahu. Kita pengen nulis dengan bahasa ilmiah. So kita baca contohnya, ngelihat punya orang. Oke, gini ya contohnya ya gitu. Karena meskipun kalian tutorial nih, ketemu dosen atau kuliah, tapi kalian nggak pernah lihat contohnya. Atau kalian kayak praktek masak, cuma diceritain doang lewat YouTube, praktekin aja nggak pernah. Kalian nggak akan bisa bikin itu. Sama, karena menulis itu sebetulnya keterampilan, nggak hanya pengetahuan. Kalau kalian pengen nulis dengan bahasa ilmiah, ya pernah lihat contohnya. Oh kayak gini ya, bikin pola kalimatik kayak gini. Karena sebetulnya kita sudah belajar bahasa Indonesia sampai SMA ya. Artinya sekarang di universitas, meskipun kita agak lupa, tapi dengan kita sedikit saja melihat contoh-contohnya, itu ingatan kita akan dikembalikan lagi insya Allah. Kita hanya menggali kembali sesuatu yang, informasi yang sudah terkubur di kepala kita waktu kita SMA, SMP, SD.
Jadi lihat contohnya, saya yakin kamu pasti bisa. Gitu. Oke. Iya, baik. Terima kasih Bu atas jawabannya. Semoga menjawab ya Mbak Samara ini. Kemudian lanjut ada pertanyaan dari Daria. Selamat sore, saya Daria dari Widya Mandala Madiun. Izinkan saya bertanya, bagaimana tips-tips atau langkah-langkah supaya latar belakang yang kita buat menjadi kuat? Begitu Bu. Terima kasih. Silakan bisa menyampaikan jawabannya. Ya Mbak Daria dari Madiun, makasih udah bergabung. Gimana sih tips atau langkah biar latar belakangnya jadi kuat? Nah, latar belakang jadi kuat itu kalau kita, itu tadi, kita mau cerita bahwa diri kita ngomong, ini penting loh, tapi kita nggak datang di situ. Kita mewakilkan diri kita lewat tulisan. Biar mereka itu tahu, pastikan bahwa diri kalian itu ada di tulisan itu. Saya sekarang bisa membaca, oh ini mahasiswa itu nggak ada feel-nya. Itu kelihatan sebetulnya, dosen itu bisa baca. Dia itu cuma bikin-bikin doang, perasaan dia nggak masuk. Nah, pastikan kalian sepenuh hati, tapi itu bisa dilatih. Nah, yang berikutnya adalah idenya harus up to date. Itu kata kuncinya. Idenya up to date dan pastikan itu tuh penting bagi orang lain, bukan penting buat diri kita. Kita bikin latar belakang, sekarang itu urban farming itu penting kayak gitu. Orang ngomongin itu kan penting untuk banyak orang. Nah, itu akan menjadi kuat. Tapi kita ngomong kalau tanaman jambu itu penting, tapi buat diri kita sendiri ya jadinya nggak kuat. Jadi pastikan ide kamu penting untuk orang lain dan diri kamu ada di situ. Gitu. Iya, sudah Bu? Oh ya. Semoga menjawab ya pertanyaan dari Daria. Jadi untuk mendapatkan ide-ide kita harus banyak referensi, kemudian ide-idenya juga harus terkini gitu, latest ya Mbak. Ya Bu, seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Kalau baca itu jangan ngeluluk baca jurnal, baca fenomena Iqra. Iqra, betul Bu. Kita baik, selanjutnya kita ada pertanyaan dari Priska Puspita. Assalamualaikum. Saya Priska Puspita dari FP1S, izin bertanya. Bagaimana mencari dosen pembimbing skripsi? Apakah harus sesuai dengan metode penelitian yang kita gunakan? Atau bagaimana nih Bu? Atau sekalian bisa diberi tipsnya nih Bu? Itu. Terima kasih Bu. Silakan Ibu untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Priska. Terima kasih Mbak Priska Puspita. Ini juga pasti dialamin semua mahasiswa. Kalau Agrotek udah milih pembimbing di prodi yang lain mungkin atau di universitas lain. Nah, sebetulnya ada beberapa alasan untuk milih dosen. Yang pertama, karena kita ngefans atau admire sama satu dosen, itu nggak salah. Itu nggak salah. Karena skripsi butuh tenaga, TA butuh tenaga. Kalian harus cari sumber tenaganya. Motivasi adalah tenaga paling besar. Jadi nggak apa-apa, saya tuh ngefans sama dosen A, saya pengen banget skripsinya sama bapaknya, terserah mau temanya apa, kayak mau saya harus pergi kemana, nggak apa-apa, yang penting saya sama bapaknya. Boleh, itu nggak salah. Yang kedua, alasan karena uang, maksud saya dana. Saya pengen penelitian yang ada duitnya, sampai skripsi saya aja dibayarin, nah itu saya. Itu saya pribadi, jadi dulu saya milih dosen pembimbing skripsi karena saya butuh duit. Maksud saya butuh dosen yang bisa membiayai penelitian saya. Jadi saya nggak peduli dosennya galak, cantik, baik, entah apapun, yang penting dosen itu punya dana untuk dapetin penelitian yang saya bisa traveling. Waktu itu saya bisa traveling ke Sumatera, naik pesawat pertama kali karena saya nggak punya duit dulu. Alasannya gitu, boleh karena alasan dana. Yang ketiga, karena alasan minat. Nah, misalkan memang kalian punya kecintaan terhadap bidang tertentu, lab tertentu. Pokoknya saya pengennya bidang, misalkan kalau di kami hortikultura, saya maunya tanaman bunga. Oke, jadi saya mau milih siapapun dosennya yang penelitiannya tanaman bunga, itu boleh. Jadi paling tidak ada 3 alasan dan itu bebas. Karena memilih dosen ini adalah seperti kita lagi mencari sumber energi untuk menyelesaikan, dan ini naik gunung tahapan yang paling berat.
Ya, kalian pasti tahu fenomena bahwa banyak kakak kelas, kating-kating kalian yang nggak lulus, bukan karena nggak lulus mata kuliahnya selama 6 semester, tapi karena gagal menyelesaikan skripsi. Karena sudah nggak punya energi lagi, udah patah semangat. Karena nggak ada motivasi bisa jadi memang karena dia punya konsentrasi yang lain ya, misalkan udah kerja atau apapun, tapi balik lagi motivasi awalnya nggak kuat gitu. Ya, jadi ini jadi penting, kalian boleh milih apakah karena ngefans terhadap satu orang, dan pastikan jangan sampai ilfil, karena kadang ada ya orang tuh udah yang ngefans banget sama satu dosen. Setelah dia kerja bareng, dia merasa, wah gue itu salah nih milih dosen ini nih, nggak seperti yang saya pikirkan nih, kayak gitu. Tapi kalian udah telanjur jalan, kalian udah naik MRT, mau balik lagi, MRT itu cepet banget gitu. Kalau kalian jalannya nggak lurus, kalian bisa nabrak tuh stasiun, ya tak? Nah, jadi ngefans boleh, tapi itu tadi pesannya, jangan ilfil, karena setiap orang pasti punya kelemahan yang bisa jadi kita nggak tahu. Kita ngefans banget karena bapaknya baik, setelah kita penelitian, terus ternyata kita karena mungkin kesalahan sesuatu hal atau apapun, terus kita dikomplain gitu, terus kita jadi ilfil dan down. So, balik ke semangat awal. Saya ngefans bapaknya. Saya mau bapaknya itu adalah rel MRT saya sampai selesai. Oke, bisa pakai ngefans dari dana ataupun topik karena saya mau penelitian objek tertentu. Gitu ya Mbak. Jadi tipsnya terserah pada kamu, tanyakan hati nurani kamu. Saya mau berdasarkan alasan apa ya? Tapi itu harus jadi sumber energi kalian. Oke. Baik Bu, terima kasih. Menarik sekali bahwa tadi disampaikan bahwa dosen itu adalah sumber bahan bakar dari semangat kita ya Bu. Itu. Ini ada pertanyaan lagi dari Nur Isnaini Dwi Arista. Selamat sore Bu. Saya dari FP izin bertanya, bagaimana cara konsultasi skripsi yang baik dengan dosen? Kemudian apabila ada perbedaan pendapat nih antara pembimbing utama dan pendamping, bagaimana ya Bu? Terima kasih. Silakan Bu. Oke, gimana cara konsultasi yang benar? Sebetulnya it depends ya, maksud saya saat kalian memilih dosen tadi, pertanyaan sebelumnya, kalian pasti sudah belajar habitnya dosen itu. Oh, bapaknya sukanya kalau ketemu langsung, misalkan. Bapaknya sukanya konsultasinya via email. Jadi pastikan kalian ngerti habit dosen itu tersebut. Supaya jangan sampai masalah akademis itu bertabrakan dengan masalah etika. Enggak penting, menurut saya enggak penting banget kalau sampai kalian gagal atau bermasalah karena etika. Biasanya marah karena kalian gak sopan atau karena kalian itu ngirim pesan malam-malam bapaknya nggak suka. Itu berarti kalian nggak ngerti habit dosen. Padahal kalian kan udah pick dia milih. Lah, masalahnya saya tuh milihnya terpaksa, Bu, gitu misalkan. Atau saya tuh diplotinya dapetnya itu. Oke, kadang kita nggak tahu, kita itu tersesat di jalan yang benar. Sabar. Ya, so, ngertiin habit tiap dosen, setiap dosen nggak bisa disamain. Itulah uniknya dosen. Ya, cara konsultasinya, dan pastikan kalian make note. Dosen paling sebel kalau kalian datang kembali untuk revisi dan kesalahannya satu sama. Ada yang sama satu, dosen akan langsung, berarti kamu nggak teliti ya, gitu. Padahal bisa jadi kalian, aduh aku kok kelupaan ya. Jadi kalau kalian merasa diri kalian itu nggak bisa merekam memori dengan baik, catat. Ya, dosen pasti akan mengomentari pas proposal atau skripsi, dan kesalahan itu pasti kami maklumi, kami toleransi. Tapi kami nggak bisa, bukan nggak bisa maklumi, kami sebel aja gitu. Kok udah dikasih tahu kok ini ya kayak kalian ke adik kalian, udah dikasih tahu kok ngulangin lagi sih gitu. Padahal karena kalian lupa gitu. Jadi take a note, catat dan perbaiki sesuai sarannya. Pertanyaan berikutnya, kalau ada perbedaan antara pembimbing utama dan pendamping kayak gimana? Pastikan kalian tahu asal proyek itu. Misalkan proyeknya dari dosen pembimbing utama, so lebih prefer ke pembimbing utama. Terus pembimbing pendampingnya harus ngomong kayak gimana? Kalian mengkomunikasikan dengan baik, bukan mengadu domba.
Jadi menurut saran Bu ini seperti ini, seperti apa ya tanggapan Ibu? Apakah saya, jadi sampaikan dengan elegan itu tadi. Semakin kalian sopan, baik, maksud saya dengan bahasa, sebenarnya nggak harus lebay ya, saya nggak minta lebay, tapi dengan cara yang baik, baiklah, bukan ini, baik, dan kalian mengkomunikasikan, kata kuncinya adalah komunikasi, tidak mengadu domba, kalian pasti ketemu solusinya. Seperti apa, dan saya yakin semua dosen bijak, mereka nggak pengen mempersulit mahasiswa. Kami adalah orang tua, kami nggak pengen kalian nggak lulus. Bila perlu tuh kalau nggak skripsi langsung lulus, tak tanda tanganin. Sebenarnya kami tuh kayak gitu. Soalnya kerjaan dosen juga banyak ya, Mbak. Ya, artinya bisa dikomunikasikan, sampaikan dengan baik bahwa satu dosen menyampaikan ini, yang lain menyampaikan ini, solusinya saya harus seperti apa, tapi kalian dengan baik. Oke. Ya, Terima Mbak. kasih Bu, ya luar biasa sekali. Jadi kita harus selalu komunikasi pada pembimbing utama dan pendamping tentunya ya Bu. Ini ada Mbak, sedikit lagi ya. Kalau jangan takut untuk nggak komunikasi, maksud saya kadang takut nih ketemu dosennya nih gitu. Oh, iya. Soalnya takutnya dimarahin atau dikomplain apa gitu, saya stres gitu kan. Enjoy aja ya Bu, berarti ya, elegan gitu ya Bu. Nah, masalahnya kalian harus ingat lagi tuh flashback ke belakang. Kalian itu MRT dua-duanya. Yeah. Kalau kalian udah mutung atau nggak semangat, bahkan orang tua kalian aja nggak bisa mentuin gitu. Kalian mau punya pacar kayak nggak bisa. Presiden juga nggak bisa. Karena MRT-nya itu realnya udah gitu loh. Jadi mending misalkan dikomplain, oke nggak apa-apa ya dikomplain ya gitu. Tapi setelah itu dosen pun akan ngasih solusi gitu. Itu hanya masalah mental aja. Kebanyakan mahasiswa tuh udah down gara-gara dikomplain dosen, duh datang lagi nih kayak gini ini lagi. Itu hanya uji mental aja. MRT akan nganterin ke stasiun, tenang aja, kan pasti nganterin kalian lulus gitu. Ya, betul sekali Bu. Kemudian ada pertanyaan nih dari Resa Nanda. Saya Resa Nanda dari Sekolah Vokasi juga nih. Ibu izin bertanya, apakah yang membedakan antara ujian proposal TA dengan skripsi yang sarjana itu, Bu? Perbedaannya apa? Silakan Ibu untuk menjawab. Oke, ujian proposal dengan skripsi. Jadi mungkin ini tentang istilah ya, Mas Reza, nggak apa-apa. Jadi kalau proposal itu kan rencana ya, rencana. Kalau skripsi itu, maksudnya itu apa beda saat ujian? Ini saat ujian TA dan skripsi. Kalau saat ujiannya, maksudnya ininya ya, substansinya sama. Atau mohon maaf nanti kalau saya salah menangkap pertanyaannya bisa chat lagi ya Mas Reza Nanda. Item yang ditanyakan itu sebetulnya sama antara ujian proposal untuk TA maupun untuk skripsi. Yang ditanya adalah memastikan bahwa kalian itu sanggup melaksanakan rencana ini. Lewat, kayak tadi dosen iseng nanya istilah, dosen nanya metode, sebetulnya hanya memastiin kalian emang beneran bisa nggak sih ngajuin ide kayak gini, bisa ngerjain nggak, paham nggak, jangan-jangan nggak ngerti, kayak gitu. Jadi sama antara ujian proposal TA maupun skripsi, hanya nguji kelogisan atau kemampuan kalian bahwa kalian mampu. Dan dosen sampai di situ, artinya kalau kami sudah menilai, oke, nih anak nggak bisa bakal ngerjain ini kok semua logis. Kami sebetulnya langsung merekam gitu. Oke, ini nilainya bagus, udah bisa. Yang lainnya hanya untuk ya bukan bunga-bunga ya, hanya untuk konfirmasi aja gitu. Ya, semoga menjawab Mas Reza Nanda. Ya baik Bu, terima kasih. Semoga Mas Reza Nanda bisa merasa terjawab ya pertanyaannya. Kemudian ada pertanyaan dari Muhammad Aziz. Saya Aziz dari FW1 izin bertanya, bagaimana cara menyusun latar belakang supaya dapat mengerucut sehingga runtut, tidak bolak-balik, dan bagaimana menentukan ruang lingkup luasnya bahasan pada awal kalimat tersebut supaya tidak terlalu luas gitu Bu. Terima kasih. Silakan untuk Ibu bisa menjawab. Oke, ya bagus pertanyaan Mas Aziz. Kasus yang sering saya temui adalah mahasiswa kalau bikin proposal itu memulai kata-kata dengan kata Indonesia gitu.
Iya. Udah kayak karangan anak SMP gitu ya. Indonesia terdiri dari sekian, habis itu tiba-tiba tuh cuma mau ngomong melati gitu loh. Nah, pastikan kalian tetap mengencangkan ikat pinggang pada keyword. Saya mau ngomong melati, langsung to the point aja. Ngomong melati aja tuh udah banyak banget ceritanya. Bisa ngomong asalnya, produksinya. Jadi tetap to the point, mengarah pada keyword aja. Itu membuat kalian tidak akan kemana-mana. Ya, itu adalah belt kita, ikat pinggang kita, keyword. Nah, terus gimana biar runtut dan nggak bolak-balik? Sebelum membuat latar belakang, sebaiknya kalian itu nggak jangan ngadep komputer tiba-tiba terus aku mau bikin latar belakang. Tuh, nggak jadi, pasti bolak-balik. Maksudnya jadi sih, tapi idenya jadi kacau, bolak-balik, ngulang lagi atau apa gitu. Kalian harus bikin kayak map dulu, maksud saya konsep dulu. Nah, misalkan gini, saya gambarkan gini, melatih, sebentar, melatih pupuk, sama pupuk daun ZPT. Jadi kalian konsep dulu kayak gini. Jadi konsep dulu. Nah, konsep sebenarnya nggak harus ditulis sih, bisa aja di kepala kalian. Jadi kalian harus bikin konsep di kepala. Oke, saya bakal ngomong melati, terus pupuk daun, terus ZPT. Jadi jangan di sini ZPT jadi balik lagi melati, enggak. Kan di sini belt kalian, ini sabuknya kalian. Aku nggak boleh kemana-mana, aku cuma ngomong ini. Terus idenya yang penting di sini, di ZPT ini atau di melati ini ada masalah apa? Ada potensi apa? That's it. Udah. Itu nggak akan bikin bolak-balik. Nah, terus kombinasinya kayak gimana? Kalian punya di sini adalah namanya closing paragraph. Jadi disinilah yang kalian ramu jadi pure kalimat kalian sendiri. Selama ini tuh ini tuh nggak ada yang dikaji. Ada sih, misalkan maksudnya ya kata-katanya nggak ada sih gitu, tapi dalam bahasa yang lain ada sih ini sama ini, tapi nggak bisa mendapatkan sesuatu yang apa. Ini sama ini juga udah ada, tapi nggak ada yang kayak gini loh. Sehingga saya mau penelitian ini kayak gitu. Jadi ini tipsnya biar kalian itu nggak ngomong kemana-mana, terlalu luas. Pastikan kalian langsung to the point, ke setiap keyword. Gitu Mbak, kira-kira. Baik Ibu, ya terima kasih. Menarik sekali bahwa latar belakang juga memerlukan sebuah konsep. Jadi kita nggak muter-muter gitu ya Bu, mengantur ke sana kemari gitu ya. Ini ada pertanyaan lagi dari saudara Mirza Syafira. Assalamualaikum Bu, saya Mirza dari FP UNS. Bagaimana Bu, kalau misal dari dosen menyarankan untuk ganti judul dari salah satu dosen pembimbing, gimana itu? Bagaimana misal dari dosen menyarankan untuk ganti judul dari salah satu dosen pembimbing? Mungkin gini, kalau saya nangkep pertanyaannya, kata kuncinya adalah komunikasi ya, itu tadi. Bahwa ganti judul bisa saja sebetulnya substansinya sama, hanya secara susunan kata beda. Jadi kalian harus tahu dulu kenapa sih dosen ini menyarankan ganti judul. Alternatifnya bisa sebetulnya hanya ganti istilah saja, redaksional, tapi intinya sama. Atau memang karena proyeknya berganti, atau bisa jadi memang ada perlakuan yang berubah. Kalau kalian ngerti alasannya, kalian akan bisa lebih menerima. Biasanya yang membuat kalian bingung itu kalian udah stres dulu mindsetnya. Kalian nggak ngerti alasannya, terus kalian udah langsung, aduh kok ganti judul ya, kayak gitu. Tanpa kalian mencari informasi dulu, kenapa kayak gitu. Nah, terus kayak gimana kalau udah ganti judul? Kalau kan dua pembimbing berarti harus dikomunikasikan. Itu pasti butuh effort ya. Jangan menyerah, ini hanya sedikit lagi kalian sampai puncak.
pasti tough. Ini karena tahap terterjal gitu ya kalau gunung itu ibaratnya. Tapi semua bisa dikomunikasikan. Bapak ini menyarankan gini, Ibu setuju enggak gitu. Waduh, butuh waktu, butuh janjian, of course semua orang ngalamin itu. Hanya butuh uji mental doang. Intinya tuh kayak gitu. Terus tadi harus tahu alasannya dan mengkomunikasikan. Of course pasti kalau ganti judulnya tuh karena idenya berganti atau proyeknya berganti, pastinya kalian harus bikin pendahuluan dari awal. Itu nggak bisa dihindari. Tapi kan tetap tadi ya, keywordnya, temukan keywordnya. Pasti kalian bisa bikin. Oke, gitu. Baik Ibu, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada dari Ervan Rivaldi dari UB nih. Izin bertanya Bu, di luar isi dari proposal, terkadang kendala dalam menyusun proposal itu bukan hanya dari kemampuan diri kita, tapi juga ada sering dihadapi oleh mahasiswa, yaitu adalah kesusahan atau dalam menghubungi atau menemui dosen pembimbing untuk sekedar berkonsultasi dari isi proposal kita. Kira-kira ada tips untuk mengatasi masalah tersebut? Soalnya nih ada kebetulan angkatannya itu udah dipilihkan dosen pembimbingnya, Bu. Jadi tidak mau harus menyesuaikan begitu, Bu. Ada tips dan trik. Oke. Terima kasih Mas Ervan Renaldi dari UB ya, Brawijaya Malang udah gabung di sini. Tipsnya adalah kalian harus ngertiin habit dosen itu. Ya betul, kan masalahnya kadang memang bukan dari akademiknya. Oh saya ketik-ketik mah bisa, masalah susahnya itu ketemu kayak gitu. Nah, kalian harus ngertiin habitnya. Ngerti habitnya dari mana? Jangan pusing, tanya kakak kelas, tanya yang sebimbingan. Itulah cara nyontek terbaik. Bapak ini tuh kalau ngoreksi apa sih? Oh, bapaknya tuh susah ditemuin, tapi kalau udah ketemu pasti asisi aja loh, kayak gitu misal. Dengan kalian mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari orang-orang terdekat beliau, dalam tanda kutip adalah mahasiswa bimbingannya, atau mungkin punya asistennya. Dengan begitu, saat kalian itu ngadepi masalah gitu, kalian akan lebih legowo, lebih apa ya, bahasa Jawa, bahasa Indonesianya, lebih enggak stres gitulah intinya. Oh, habitnya memang kayak gitu si bapak ini gitu. Kadang kan mahasiswa, waduh kok saya tuh dapatnya ini ya gitu, yang dikenal orang kayak gini. Jangan kalian terjebak dengan kata-kata orang umum. Bisa jadi isu yang berkembang di umum itu enggak seperti sebenarnya dosen itu. Contohnya saya. Maksudnya gini, orang tuh ngomong, oh, ibu ini tuh galak banget loh, atau bapak ini tuh ini banget, bla bla bla. Coba kalian tanyakan pada orang yang terdekat. Maksudnya itu orang yang anak bimbingnya yang memang sering berinteraksi. Di situ kalian akan ngerti banget. Oh, celahnya tuh di sini. Oh, caranya mengkomunikasikan tuh kayak gini. Bapaknya nggak suka WA, makan aja saya WA nggak pernah dibales, misalkan. Bapaknya lebih suka kita nunggu di depan pintu. Kayak dosen saya dulu. Saya nggak pernah dibalesin kalau saya WA. Bapak hanya mau nemuin kalau saya duduk depan pintu, nunggu saya Bapak datang gitu. Nah, tadi saya tanya habitnya ke tukang nyapu. Bapak itu kalau datang jam berapa ya? Karena Bapak nggak pernah mau di chat, nggak pernah balesin gitu, SMS zaman dulu. Oh, Bapak itu datang kalau jam 12, pasti ke sini, soalnya ngambil apa gitu misalkan. Di situ. Oh, oke. Jadi saya duduk di situ. Pak, saya mau ke sana. Oh, iya, kayak gitu. Jadi habitnya dengan orang terdekat. Gitu ya Mas, jadi jangan stres dulu, apapun pasangan kita, rel kita di MRT, pasti itu ada tipsnya, hanya kita belum tahu aja. Gitu. Oke. Baik Ibu, terima kasih. Ini ada pertanyaan yang terlewat tadi, dari Lucy Hikmawati. Selamat sore Bu Mercy, saya Lucy dari FP, izin bertanya. Bagaimana cara menentukan uji pada metode analisis data? Seperti itu Bu. Terima kasih. Silakan untuk dijawab. Oke Mbak. Sebenarnya pertanyaannya teknis sekali ya. Maksud saya itu kan depends ya, tergantung sekali dengan jenis data. Terus tujuan. Saya nggak tahu Mbaknya jurusan apa, bidangnya sosial atau eksak. Meskipun di FP kan juga ada yang sosial dan eksak. Jadi tergantung dari jenis data yang kita punya dan tujuannya. Tujuan kita dapetin sesuatu itu biasanya tool-nya. Jadi pastikan bahwa analisis data itu sebetulnya hanya alat. Dan alat itu bisa diganti. Saya nggak pakai uji ini, tapi saya pakai ini. Yang penting tujuan saya tersampaikan gitu. Saya dapat
ketemu alasan tertentu dari penelitian saya. Nah, kalau kalian nggak tahu, misalkan saya tuh nggak ngerti harus analisis kayak gimana, ya bisa tanya misal ke orang yang penelitiannya sejenis gitu, ya tanya sama dosennya juga. Tapi kalau sama dosen memang akan-akan dosen tuh bakal jawab gini, kamu tuh nggak baca ya, biasanya gitu. Jadi jangan ngadep dosen kosong. Itu nunjukin kalian tuh kayak yang seakan-akan, aduh kok kita tuh males banget sih nggak baca gitu. Jadi at least kalian ketemu dosen itu bawa bekal sedikit lah, Bu saya sudah baca gini, tapi kok saya masih bingung ya Bu, gitu loh. Jangan, Bu ini gimana Bu, itu aduh dosen tuh nggak ada effort banget sih, kayak gitu loh. Ya, jadi jenis datanya kayak gimana, terus tujuannya apa, dan pastikan komunikasikan atau baca dari penelitian-penelitian sejenis, kayak gitu. Oke. Baik, Bu. Terima kasih Bu atas jawabannya. Kita lanjut pada pertanyaan yang selanjutnya. Ada dari Alfadia Heavy Junior. Saya Alfadia dari FPUNS ingin bertanya, bagaimana menyikapi dosen apabila dosen tersebut sudah mengusulkan dari awal untuk melakukan penelitian berdasarkan ide sendiri, dengan kata lain tidak ikut penelitian dosen lain gitu Bu, dan kebetulan dosen tersebut memiliki habit yang disiplin. Mohon jawabannya Bu. Terima kasih. Silakan Ibu Mercy untuk menjawab. Oke, mengusulkan untuk berdasarkan ide sendiri dan memiliki habit yang disiplin. Oke, sebenarnya itu bagus ya. Jadi gini, kadang seperti tadi ya di UB tadi kan kita dipasangkan, di sana modelnya dipasangkan, terus kita nggak tahu dapatnya yang wah kayak gini banget nih gitu. Itu kita harus ngertiin dulu tipikalnya supaya kita nggak stres. Oh dia tipikalnya disiplin banget, pokoknya kita harus kreatif. Oh bapak ini kayak gitu. Jadi jangan kalian ngadep bapaknya dengan modal kosong. Karena bapaknya menuntut kita kreatif. Tipikalnya, kan kita udah ngerti nyari informasi. Nah, kayak gitu. Buat mereka itu suka dengan kalian secara personal. Supaya mereka suka dengan kalian, suka itu artinya nanti mempermudah proses ya, gitu kan. Kalian juga harus ngertiin mereka. Intinya, kalian mau mengerti sama dosennya kan, kalian juga harus ngertiin dosennya. Kata kuncinya itu sebetulnya di situ. Kalau bapaknya, waduh harus pakai ide sendiri, ya usahakan. Kalian sudah dapat pasangan itu. Oke, berarti rezeki kalian, mungkin itu jalan kalian untuk menggali potensi kreativitas. Cara dapat ide kayak gimana? Ikro, baca. Nah, terus ketemu dosen salah nggak apa-apa. Mahasiswa itu sudah dikenal bahwa kalian pembelajar. Jadi dosen sangat memaklumi saat kalian pertama kali datang menyampaikan ide. Kok kayak gini doang ya? Kalian nggak usah stres. Itu udah biasa. Dan itu hanya refleks seorang dosen. Karena mereka bukan yang underestimate. Karena semua mahasiswa sebetulnya kayak gitu. Semua tuh ya pasti jelek dulu di awal. Itu udah biasa. Jadi ikro aja. Oke. Disiplin, saya harus bikin ide sendiri. Oke, saya bikin, saya coba ajukan. Kayak gini, Pak. 1 ditolak, 2 ditolak. Dosen punya batasan karena sebetulnya hanya menguji tadi ketangguhan kalian, resilient kalian. Oke, ini anak sebetulnya potensial meskipun dia juga nggak dapat, akhirnya dia akan lulus. Dia akan memberikan keyword-keyword yang membantu itu. Jadi gitu tipsnya. Oke. Luar biasa sekali, Bu. Jadi kita harus tahu ya, Bu, tipikal dosen pembimbing kita seperti apa, agar nantinya kita bisa lebih lancar dalam menyusun proposal skripsi gitu ya, Bu. Ini ada pertanyaan lagi dari Mulia Anissa dari SWUNS. Izin bertanya, Bu. Setelah kita menulis latar belakang, misalnya latar belakang, tulisan tersebut kita asumsikan sudah mengerucut, namun antar paragrafnya nggak nyambung. Bagaimana tipsnya untuk itu? Untuk membuat tulisan yang saling berkaitan gitu antar paragrafnya. Terima kasih Bu. Silakan untuk Ibu Mercy bisa menjawab. Oke, memang ini ya untuk paragraf tadi kan di pendahuluan kita berpaku pada keyword dulu. Nah, untuk menyambungkan antar keyword, kita itu biasanya ada semacam kalimat penghubung. Kalimat penghubung itu yang misal tadi dengan melati pupuk. Nah, nanti kalimat penghubungnya antara ini tadi ya, melati dan pupuk ini sebetulnya nggak harus di depan.
bisa aja di sini kalimat pendukungnya. Ada kalimat yang intinya tuh menyinggung melati kayak gitu. Nah, di situ caranya untuk menyambungkan, membuat hubungan antar paragraf. Jadi ada satu kalimat yang memang mengkoneksikan. Dan sebetulnya kalau paragraf misalkan ini overall nggak mengkoneksi, nggak mungkin sih. Namanya judul, tadi kan sudah dibuat frase, itu karena saling berhubungan. Jadi kalian pasti bisa menghubungkan dengan membuat kalimat kalian sendiri. Jadi kalau kalimat penghubung, kalian nggak usah cari di literatur. Kalian bikin sendiri, pakai feel kalian. Oh, hubungannya melati dan pupuk daun tuh ini. Misalkan, tapi salah satu peningkatannya adalah dengan pupuk daun. Pupuk daun adalah apa? Jangan adalah sih, saran saya tidak adalah atau ya itu. Pendahuluan itu bukan istilah ya, jadi jangan menggunakan kata definisi-definisi. Pupuk daun dikenal ada potensinya kayak gini. Nah, klerunya, salahnya mahasiswa kadang-kadang nulis adalah itu di pendahuluan. Itu nggak menarik. Ya tadi kan pendahuluan pendahuluan itu suatu cara biar orang tuh ngerti. Ini penting loh. Jadi menarik. Jadi bukan daftar istilah ditaruh di sini. Gitu ya, nyambungin antar paragraf. Pasti kalian bisa, soalnya satu frase itu sudah dibuat untuk, secara feel-nya itu sudah dibuat untuk saling berhubungan. Oke. Baik Ibu, terima kasih. Jadi kita bisa simpulkan bahwa menulis pendahuluan juga harus diikuti dengan kata hubung yang baik. Kita bisa mengembangkan feel dari kata-kata sebelumnya gitu ya Bu, bisa dirangkai jadi sebuah paragraf yang saling berkaitan. Kemudian ini ada pertanyaan dari Mas Marsha ya, sepertinya Mas Marsha. Sebentar. Tapi dia belum menuliskan pertanyaannya. Mungkin barangkali mau bertanya langsung melalui mikrofon Mas Marsha Alhanan Sifai. Silakan. Mas Hanan. Oke. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ya, silakan Mas. Apa suara saya terdengar? Ya, cukup jelas. Terdengar. Ya, terima kasih Bu. Jadi saya izin bertanya. Ya, kita sebagai mahasiswa itu sebagai seorang akademisi, kita itu punya salah satu tujuan, yaitu membantu menyelesaikan atau mengentaskan permasalahan di kehidupan sosial masyarakat atau lingkungan sekitar. Nah, lalu terkadang kita melihat mahasiswa itu menyusun skripsi, menyusun proposal, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi seperti ingin cepat lulus, atau ingin dapat pendanaan, atau menang lomba, dan seterusnya. Lalu bagaimanakah cara kita sebagai akademisi atau mahasiswa supaya dapat mengimplementasikan hasil karya kita supaya dapat bermanfaat dan dapat menyelesaikan permasalahan di masyarakat? Ya, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Mas Marsha. Pertanyaan yang cukup menginspirasi ya menurut saya. Idealnya memang demikian. Idealnya adalah bahwa kesempatan untuk melaksanakan penelitian baik dalam bentuk skripsi maupun membuat tugas akhir, itu sesuatu yang memang bermanfaat, nggak hanya untuk pribadi ngejar lulus, tapi bermanfaat untuk banyak orang, untuk negara, untuk mengatasi permasalahan masyarakat. Karena riset, baik skripsi maupun TA, pasti menggunakan dana. Dan kenapa dana itu hanya untuk sekedar syarat lulus? Sebaiknya memang dana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan itu betul-betul bisa bermanfaat. Itu ide yang sangat ideal, Mas. Nah, tapi bukan saya tidak ini ya. Jadi kita melihat fenomena bahwa saat ini mahasiswa di level S1 itu masih dalam taraf pembelajar. Artinya, untuk melaksanakan riset sendiri, kalian tidak punya dana. Untuk menjadi seorang yang ideal, yang punya visi untuk melaksanakan penelitian guna mengatasi masalah, ide yang brilian dia, itu harus support sama dana. Kalau mahasiswa punya dana, punya ide, kalian bisa ngerjain itu. Akan tetapi, mahasiswa yang ada di Indonesia
mereka apalagi untuk levelnya bachelor degree gitu ya, skripsi ya, S1, TA, mereka dananya nggak punya dana sendiri. Kalaupun TA harus ngerjain menggunakan dana sendiri, dananya pasti sangat minimal. Untuk bisa menyelesaikan masalah itu butuh dana besar, sumber dana besar. Jadi begitu Mas Marsha, maksud saya adalah apabila kita punya sumber daya, baik pikiran maupun dana, lakukanlah seideal mungkin. Apa yang kita lakukan untuk mengatasi masalah. Tapi saat kita memang tidak memiliki dana, choice-nya yang lain, pilihan yang lain adalah bahwa mahasiswa akhirnya harus mengikuti proyek dosen ataupun melakukan ide penelitian sendiri dengan dana yang terbatas dan hasilnya memang tidak akan cukup signifikan. Itu pasti seperti itu. Jadi lebih ke alasan itu, untuk improve, gimana untuk improve. Sebetulnya untuk anak S1 itu sangat sulit untuk membuat, tapi paling tidak gini, saat kalian terlibat dalam ide dosen, kalian itu sudah memasuki dunia bahwa kalian bagian dari riset kecil yang berkontribusi besar. Yakinlah bahwa apa yang kalian lakukan, meskipun nggak 100% menyelesaikan masalah, kalian sudah berkontribusi kecil, memberikan sumbangsih ide. Itu sudah sangat bermanfaat. Jadi gitu Mas Marsha, jadi jangan memandang Mas teman yang lain, kamu mau ikut dosen doang biar cepat lulus, biar cepat ini. Tapi saya yakin dari apa yang dia lakukan selama penelitian dia, meskipun waduh datanya tuh nggak berbeda nyata, itu mah nggak ngaruh. Data yang nggak berbeda nyata pun sebetulnya itu ada insight, ada ide yang dapat. Oh ternyata bisa jadi penelitian sejenis mungkin tidak perlu diulangi, atau penelitian sejenis memang perlu ditingkatkan dosisnya atau apa. Jadi semua penelitian dilakukan, saya pikir sedikit pun itu sudah berkontribusi. Kalau kalian mau ideal, kumpulkan sumber daya yang banyak, kalian bisa cari sponsor dari mana saja, atau misalkan diri sendiri bisa support. Kalian mau riset sendiri, itu much better. Gitu Mas Marsha. Ya, baik. Terima kasih Bu atas jawabannya. Okay. Apakah dari Mas Marsha mau memberikan feedback atau tanggapan, Mas? Silakan. Ya, saya rasa cukup. Terima kasih. Oke, baiklah. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 17.00 nih. Sepertinya kita tutup sesi tanya jawabnya. Kita lanjut pada penyampaian closing statement dari Ibu Mercy. Kepada Ibu Mercy dipersilakan untuk menyampaikan closing statement untuk mengakhiri jalannya sharing kali ini. Oke, mungkin saya nggak closing statement atau gimana ya. Karena ini adalah sharing, memang saya tujuannya sharing, kita nggak kuliah, jadi anggap aja di sini saya bukan dosen, tapi kita kakak kelas gitu ya kan, gimana kan saya kakak kelas. Saya kan baru lulus kemarin ya, 2009, baru 2009 S1-nya, hanya berbagi tips aja, intinya semua itu pasti ada solusinya, jangan stres, jangan gampang stres dulu. Kita stres itu karena kita sebetulnya kurang informasi aja. Dan semua asalkan kita tahu tipsnya, kita bisa cari informasi sebanyak mungkin, pasti kita ketemu solusinya. So, proposal atau skripsi atau TA itu bukan akhir dari segalanya, itu bukan momok yang menakutkan, karena semua orang ngalamin itu yang studi, bayangkan berapa juta orang ngalamin itu, dan semuanya juga lulus, saya juga lulus. Bukan berarti saya nggak pernah nangis, saya juga pernah nangis karena skripsi, tapi ya itu hanya uji mental aja untuk mendewasakan kita, gitu sih. Oke. Ya Mbak. Ya baik Bu, terima kasih atas penutupannya ya. Kata penutup pada sharing kali ini bahwasanya kita itu nggak perlu stres untuk menghadapi apapun itu, baik itu menyusun proposal, skripsi maupun tugas akhir. Jadi anggap saja semua itu sebagai proses menuju jalan kita, menuju tujuan kita gitu ya Bu. Baiklah, karena sudah pukul 17 lebih nih, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para peserta yang telah berpartisipasi dalam kegiatan pada sore hari ini. Untuk
Selanjutnya, kami akan menyampaikan notulensi serta form evaluasi. Nanti kalian bisa mengisi itu, dan form ini nanti kalian bisa untuk mengisi sertifikat gitu ya, sertifikat. Jadi dimohon untuk tidak keluar dari grup dulu ya. Baiklah, saya selaku moderator mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam memandu acara pada sore hari ini. Senantiasa jaga diri adalah jalan yang terbaik pada saat yang seperti ini. Baiklah, saya tutup sharing pada sore hari ini. Mohon maaf, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Merci. Nanti kalau mau sharing-sharing atau apa, silakan bisa hubungin. Boleh nomor saya juga, nanya panitia aja. Oke, selamat sore. Assalamualaikum. Baik, Ibu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.